Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita sebagai orang beriman memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan Allah sebagai pencipta telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat berterima kasih atau syukur yang dengannya segala nikmat yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini dan juga tersempurnakan di akhirat dengan masuk ke dalam surga terpenuhi. Oleh karena itu teman-teman sekalian jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat suci ini Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Dan Allah perintahkan kita semua menjadikannya sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini akan menjadi kebahagiaan dunia juga akhirat, serta akan menuju kepada kesempurnaan sosok manusia yang telah beriman. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik, kalau mengucapkan 1 kali atau 10 kali salam kepada manusia terbaik ini akan diberikan 1 saja rahmat Allah, maka sudah sangat luar biasa. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Pemenuhan kebutuhan dan juga pemaafan atas kesalahan, serta jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Apalagi dibalik, diberikan kepada kita, bahwasanya 1 kali mengucapkan salam hormat akan dibalas dengan 10 kali rahmat, maka sangat wajar sebagai orang yang beriman, sekaligus juga berterima kasih atas jasa manusia terbaik ini, mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan masuk ke bahasan kita pada siang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit sana dengan kemahamurahannya memberikan keberkahan dengan menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat, juga menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kita akan bahas langkah cerdas selamat dari api neraka yang ke-14, yaitu melepaskan diri dari kezaliman. Saudaraku seiman, banyak sekali di antara kaum muslimin yang kita sayangkan tidak menyadari tentang poin ini. Coba renungi sebagai pembukaan dalam bahasan ini hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya, Nabi SAW mengatakan, bukan hadis qudsi ya, Nabi SAW mengatakan bahwasanya semua buku-buku catatan amal itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau berhubungan dengannya. Namun ada satu catatan amal yang Allah tidak akan ikut campur di sana sampai pemiliknya sendiri meridhokannya, yaitu permasalahan antara hamba dengan hamba yang lain. Hadits ini teman-teman harusnya menjadi tolak ukur dan pegangan bagi kita dalam bermuamalah kepada sesama manusia. Jangan teman-teman selalu sibuk untuk mempersiapkan hal-hal yang akan merugikan kita di dunia dengan permusuhan-permusuhan dengan orang lain. Ya, menzalimi orang lain, menggunjing orang lain, memfitnah orang lain, memukul orang lain, mengambil yang bukan haknya dan seterusnya. Dan juga di akhirat kita akan rugi. Karena akan ada tuntutan-tuntutan yang akan kita bacakan nanti insya Allah beberapa hadis. Kerugian yang nyata bagi seseorang yang buat kezaliman nanti pada hari kiamat. Kezaliman di dunia, di hari kiamat akan datang hukuman yang sangat berat. Dan tentu seseorang selalu harusnya mempersiapkan dirinya sendiri. Bagaimana dia sibuk dengan amal saleh tanpa harus memperdulikan orang yang menzalimi dia, dengan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta juga dia akan tentu disukai di dunia dan juga akan selamat di akhirat sana nanti. Ini teman-teman harus kita fikirkan baik-baik, ya, karena ada orang Subhanallah selalu saja sibuk mempersiapkan ya, musuh dan dosa. Padahal 2 hal ini tidak boleh sama sekali dibawa menuju ke akhirat. Saya sering ingatkan dalam pengajian-pengajian kami, menujulah ke akhirat dengan membawa 2 hal, ya, amal saleh dan teman saleh. Amal saleh akan membantu memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat, dan ya, teman soleh kalau dia lolos dari timbangan amal nanti pada hari kiamat, dia bisa memberikan syafaatnya kepada kita atau pertolongannya. Kemudian jangan bawa 2 hal, dan ini saksi bahasan kita. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Ya. Ada orang sibuk ini dari dosa ke dosa yang lain dan dari musuh ke musuh yang lain. Kalau seandainya kita memiliki 1 orang musuh saja di dunia, saudaraku seiman. Misal Anda bermasalah dengan tetangga Anda, atau Anda bermasalah dengan seseorang walaupun bukan tetangga, maka sudah cukup dia akan mengacaukan hidup kita. Setiap saat bisa saja datang hal-hal yang tidak kita senangi dari dirinya. Apakah gangguan lisannya, apakah gangguan tulisannya, apakah gangguan ya fisik ya yang datang secara langsung, mungkin dengan pukulan, mungkin dengan segala macam hal, ya. Maka ini bisa terjadi. Itu kalau 1 orang. Bagaimana kalau orang punya masalah dengan 10 orang, dengan 20 orang, dengan 30 orang? Maka tentu akan lebih bahaya bagi hidupnya, ya, atau terancam hidup dia dengan gangguan-gangguan orang lain. Itu di dunia. Di akhirat akan lebih parah lagi. Akan lebih parah kalau dia memiliki musuh-musuh yang banyak di dunia. Ya. Di akhirat nanti akan jadi masalah berat buat dia. Sebagaimana di sini Syekh Mahmud mengangkat sebuah hadis, tapi hadis ini betul-betul mewakili tentang masalah bahayanya kezaliman.
gitu kan? Karena kalau kita berbuat zalim pada orang di dunia dan tidak sempat minta maaf, ya, dari kejahatan yang kita lakukan, misalnya kita menggunjingnya dengan minta maaf dan memperbaiki citranya, memfitnah dengan minta maaf dan memperbaiki citranya. Kalau kita mencuri benda, kita harus minta maaf dan mengembalikan apa yang kita curi tersebut. Kalau kita menyakiti fisiknya, maka kita minta maaf dan juga kita berikan dia kesempatan kalau dia mau kisos, dia membalas. Karena memang harus begitu, kalau tidak akan terjadilah ya hukuman-hukuman yang berat nanti pada hari kiamat. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali, dan ini banyak orang yang lalai dari poin ini. Ya, kalau sekali lagi dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha Pengampun. Selama dia bukan meninggal dalam keadaan kufur, maka ahli sunnah wal jamaah sepakat kondisi seorang muslim tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Insya adzab wa insya ghafaralah. Kalau Allah mau Allah siksa, kalau Allah mau Allah maafkan. Maka itu kondisinya. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk, ya, sama manusia, maka ini tidak bisa. Ini tidak akan Allah maafkan sampai pemilik hak memaafkannya. Di dunia kita masih bisa negosiasi. Di dunia kita masih bisa datang, minta maaf, kita masih bisa ridhokan dia mungkin dengan materi atau harta. Tapi di akhirat sudah tidak bisa lagi. Tidak ada manfaatnya lagi rupiah, dolar, euro, tidak ada lagi manfaatnya. Mereka tidak mau terima. Anda mau tawarkan tanah seluas bumi ini pun dia tidak mau lagi di akhirat. Anda tawarkan rumah mewah, Anda tawarkan mobil, kendaraan, tidak ada lagi. Mereka tidak mau. Lalu apa yang terjadi di sana? Dengarkan baik-baik. Di sini Syekh Mahmud mengangkat hadis yang sangat luar biasa yang harus jadi perhatian kita semuanya. Beliau mengatakan, saya bacakan dulu ya, di halaman 26-nya, di antara sebab terbesar untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah melepaskan diri dari kezaliman kepada sesama manusia. Ya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu 'amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila 'alayh." Artinya, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, ya, apakah itu merusak citranya, gunjing atau fitnah, apakah itu mengambil benda dari dia haknya, ya, materi, apakah itu menyakiti fisiknya, ya. Atau kata beliau, siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik yang berkaitan dengan kehormatannya atau lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya di hari ini, maksudnya selama masih di dunia. Sebelum datang suatu hari, hari kiamat nanti, yang tidak ada lagi dinar dan dirham, nggak bisa lagi dinegosiasi dengan uang. Ya. Jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya, dari amal soleh sesuai dengan kadar kezalimannya. Tetapi apabila ia tidak memiliki kebaikan-kebaikan, maka dosa-dosa orang yang dizaliminya akan diambil dan dibebankan kepadanya. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, ini perkara besar, bukan perkara kecil. Ya. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang haji dan umroh, kita yang bakti sama orang tua, kita yang ya sholat-sholat sunnah, qiyamul lail, witir, kemudian duha, sholat rawatib, tahiyat masjid, sholat taubat. Kita yang puasa Senin Kamis, ayyamul bid, puasa hari Tasu'a dan Ashura, misalnya 9 dan 10 Muharram puasa, hari Arafah. Ya, kita yang sibuk zikir pagi petang, kita yang sibuk membaca Al-Quran dan mengkhatamnya. Semua itu akan diambil dengan sangat mudahnya oleh orang-orang yang kita zalimi. Hanya dengan Anda gosipin orang. Ya, ceritain tentang aib yang ada padanya. Hati-hati teman-teman. Ya. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa itu ghibah, menggunjing orang lain? Maka kata para sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk disebutkannya. Maka ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dasarnya ada padanya? Emang aib itu ada padanya? Apakah aib secara fisik, kekurangan fisik, ataupun misalnya dia kekurangan akhlak dan yang lainnya? Maka kata Nabi SAW, kalau ada padanya, engkau telah menggibahnya. Kalau tidak ada, maka engkau telah berkata dusta tentangnya. Ya. Jadi ini berbahaya sekali. Tidak ada celah orang untuk menyampaikan aib orang lain. Gitu kan? Kecuali nanti ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Tapi ini sangat pekang. Poin ini harus hati-hati sekali. Ya. Apalagi orang itu tidak ada hubungannya sama Anda. Kalau orang itu ada hubungannya sama Anda, istri, suami, anak, orang tua, teman-teman, yang kira-kira ada hubungannya sama kita, dan kita bisa sebenarnya ya, untuk meluruskan kesalahan dia, kalau dia membuat kesalahan dan tetap dia ngotot, maka di saat itu Anda boleh menyampaikan kepada yang berwajib. Contoh misal, seseorang mau mencuri, mau membunuh, ya,
Maka ini kan berbahaya gitu. Kita sudah nasihatin, tidak boleh, Islam melarang, dia tidak mau dengar. Maka boleh kita sampaikan kepada yang berwajib. Ini tidak masuk dalam ghibah. Karena berbahaya bagi orang lain. Dan ada hubungannya sama Anda. Anda bisa menasihati dia, telah tegak padanya hujah atau argumentasi. Dia sudah disampaikan tidak boleh, tapi tidak mau dengar, sini boleh Anda laporkan. Gitu kan? Tapi kalau tidak, misal banyak orang sekarang membicarakan tentang pemimpin negara, tentang pejabat pemerintahan. Padahal dia sendiri tidak bisa bertemu dengannya. Dia tidak punya wewenang sama sekali. Tapi kan Ustaz dia berbuat kemungkaran. Baik, mungkar dalam pandangan agama. Kalau betul terjadi, Anda diperintahkan Nabi SAW melakukan tahapannya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, dia bisa ubah dengan tangannya. Kalau Anda mampu, Anda punya power untuk itu. Ya, Anda punya kedudukan. Orang tua pada anaknya, suami pada istrinya misalnya, ya, atasan pada bawahannya, itu mungkin. Tapi Anda masyarakat biasa kepada pemerintah, bagaimana caranya? Ya. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu maka nasihat dengan lisan. Itu pun lisan ini harus dengan cara yang baik. Ya. Kata Nabi SAW rahimahullah beriin khataban nas ala hasbu ukulihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya dan jabatannya, kedudukannya. Boleh sembarangan orang ngomong, menghina-hina, menyakiti. Kalau Anda tidak suka Anda dihina dan disakiti, jangan lakukan pada orang lain. Apalagi pada pemimpin Anda. Gitu kan? Hati-hati. Allah telah berikan dia amanah itu. Kan gitu. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Nah ini paling mudah. Ya Allah berikan hidayah. Itu saja. Supaya kita tidak ada masalah. Gitu kan? Kita lolos dari hisab Allah di kiamat. Dan kalau Allah kabulkan, kita panen pahalanya. Allah kabulkan dia jadi baik, maka kita panen pahalanya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selama iman. Jadi bukan dengan cara keluar-keluar sana-sini. Sebarkan aib orang. Gitu kan? Kalau sudah ada pilpres, ada pilkada, ada segala macam. Ini sana-sini. Ya. Gosip, fitnah kemana-mana. Gitu kan? Maka jaga lisan Anda. Hati-hati. Anda harus hati-hati sekali. Karena semua akan ada hisabnya hari kiamat. Orang yang di depan mata kita, pasangan hidup saja misalnya, atau sahabat kita, tetangga kita, bisa kita jangkau. Belum tentu mau memaafkan kita. Apalagi kalau orang yang dasarnya kita tidak bisa ketemu. Maka ketemunya di hari kiamat. Pastikan dia tidak akan memaafkan Anda. Tapi dia akan panen pahala-pahala Anda sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ruginya luar biasa. Lebih parah daripada itu. Lanjutan hadisnya, teman-teman sekalian. Kalau seandainya pahala-pahala Anda tidak cukup dengan kezaliman-kezaliman yang sudah Anda lakukan pada orang lain, ya. Saya sudah sebutkan tadi Anda menggunjing, Anda memfitnah, Anda mengambil materi, ya, hak dia, benda-benda, ya, uang, mobil, tanah, segala macam, ya. Kemudian juga Anda sakiti secara fisik, maka kalau Anda ditagih nanti hari kiamat dan ternyata ditimbang kadar dosa Anda itu karena Anda tiap hari gosipin dia, tiap kali ada kesempatan Anda selalu gunjing dia, Anda selalu fitnah dia, Anda sebarkan sehingga menyebar di seluruh pelosok muka bumi ini. Ya. Maka ini masalah. Jadi karena ada orang gitu gosipin orang tersebar, bukan cuma antara dia sama orang tersebut, tapi dengan keluarganya, dengan teman-temannya, tersebar di media. Sekarang media luar biasa, sampai hanya seluruh pelosok Nusantara. Ada yang kadang-kadang menjadi gosip berita dunia, gitu kan. Ini jadi masalah berat buat dia ini. Ya. Maka ini nanti akan menjadi kezaliman. Nah, kalau pahalanya tidak cukup karena banyaknya dosa, mungkin lebih dari 10 orang, 20 orang, 100 orang yang dia gosipin, tiap hari kerjanya gosipin orang saja. Tiap hari cari musuh terus, ya. Maka akan diambil dosa-dosa mereka. Ini luar biasa kehancuran ini, ya. Karena orang yang berzina, orang yang mabuk, orang yang membunuh, orang yang mencuri, Anda yang tanggung dosanya, Anda yang masuk ke neraka. Sudah pahalanya habis dia menikmati oleh orang lain, Anda juga akan masuk ke dalam api neraka dengan menanggung siksa dosa orang-orang tersebut. Ini semua kenapa? Karena gosip, karena karena menzalimi orang. Zalim ini artinya apa? Menyakiti orang lain. Mengambil yang bukan haknya, bukan hak kita misalnya. Atau tidak memberikan hak orang lain, itu kezaliman semua. Maka bahaya sekali. Hati-hati sekali. Ya. Untuk apa Anda merebut harta orang lain? Harta ahli waris. Sibuk dengan harta ahli waris. Sembunyikan data, palsukan surat-surat tanah, segala macam hal. Supaya yang ahli warisnya tidak dapat haknya. Kenapa ini? Saya sering dengarkan itu. Beberapa jemaah keluhkan masalah ini. Dan la haula wa la quwata illa billah. Begitu beraninya orang-orang ini. Dia mau apakan tanah yang luas itu? Manusia itu hanya butuh seperti liang lahatnya. 1 kali 2 meter, teman-teman sekalian. Itu saja yang dia butuhkan. Anda kalau tidur, Anda cuma butuh sofa seukuran itu. Atau kasur seukuran itu, cukup Anda tidur. Anda cukup bernaung di tempat itu. Dan pada saat meninggal, Allah berikan kita gambaran, inilah tempat yang sebenarnya. Liang lahat tersebut. Ya. Lalu untuk apa Anda merebut tanah sekian ratus meter, sekian ribu meter, sekian hektar? Anda mau ngapain? Mau guling-guling di situ? Hah? Apa yang Anda inginkan dari tanah itu? Anda mau apakan? Mau jual. Habis itu jadi uang.
Itu demi Allah teman-teman hanya akan menambah beban buat Anda. Uang haram tidak akan ada keberkahannya. Akan mendatangkan pertengkaran suami istri. Akan melahirkan bahkan dari sperma orang-orang ini dan dari rahim seorang wanita ini, ya, para pembunuh mereka. Pernah nggak Anda dengar, ya, ada orang-orang yang dibunuh oleh anaknya sendiri hanya karena merebut harta orang tuanya? Pernah terjadi kan? Bahkan sering Anda dengarkan itu. Ya. Allah datangkan penyakit, ya, penyakit karena harta haram. Akhirnya penyakit tersebut menyusahkan dia. Dan kalau dilihat proses pengobatan dia, maka akan lebih banyak yang dia keluarkan daripada uang yang dia ambil secara zalim. Kami pernah bedah panjang lebar teman-teman sekalian dalam sebuah materi tablik akbar judulnya Akibat Makanan Haram. Anda bisa lihat di playlist YouTube kami, Anda akan dapatkan insya Allah itu. Coba dengarkan, ulang-ulang teman-teman sekalian. Bagaimana dilarang keras dalam Islam dengan tegas, gak boleh berbuat kezaliman itu. Hati-hati sekali. Ya. Untuk apa semua itu? Untuk apa Anda buat nota palsu di kantor? Untuk mendapatkan berapa juta rupiah yang nanti juga akan jadi masalah buat Anda. Subhanallah, harta haram itu nggak jelas. Ya, uang itu akan berapapun jumlahnya, uang itu kemana, habisnya kemana. Ya. Bahkan pergi kepada hal-hal yang dipakai pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Hanya akan menambah dosa buat dia. Tapi rezeki halal, subhanallah, keberkahan bersamanya selalu. Tidak pernah tidak. Selalu keberkahan bersamanya. Ya. Jadi walaupun sedikit tapi banyak manfaatnya. Nah, itu. Jadi hati-hati sekali. Jangan sampai masuk ke ranah orang lain. Kata Hasan Basri rahimahullah, ya, aku selalu senang dan tenang karena aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Inilah rezeki Anda. Sa'id bin Musayyib rahimahullah pernah ditanya bagaimana keadaan Anda. Beliau mengatakan, seorang hamba sedang menjalani ajal yang ditentukan oleh Tuhannya dan memakan rezeki yang sudah ditentukan. Selesai. Itulah rezeki Anda. Jangan selalu tamak melihat hak orang lain. Kelebihan fisik orang lain. Syukuri yang sudah Allah berikan. Supaya jangan terjadi kezaliman. Supaya jangan terjadi kezaliman. Gitu kan? Kata Nabi SAW, Allah memerintah kalian untuk saling tawaduk, merendahlah. Agar jangan satu sama yang lain menzalimi yang lainnya. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Peringatan hari ini sangat penting. Ya, tentang langkah ke-14 selamat dari api neraka. Jangan bawa musuh di hari kiamat. Di dunia Anda dibenci oleh orang, tidak nyaman hidupnya, di akhirat juga begitu. Berhenti selalu nonton tontonan film yang menggambarkan orang kalau kaya itu harus punya bodyguard, membunuh orang sana sini misalnya. Ya. Dan ketakutan yang menyelimuti dia sana sini. Karena kezaliman dia lakukan. Subhanallah. Nabi SAW adalah Nabi. Hidup tidak ada pengawalnya. Secara khusus ya. Jalan kemana-mana. Tapi ada orang yang sahabat ingin mengawali. Beliau biarkan. Kalau ada yang mau ngawal silakan. Tapi beliau tidak secara khusus gitu. Ya. Kemudian juga Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mereka biasa sholat berjamaah di masjid bersama muslimin. Umar bin Khattab bahkan tidur di masjid tanpa beralaskan bantal gitu kan. Jadi luar biasa, makanya sampai salah satu utusan Romawi itu sampai masuk Islam gara-gara menemukan Umar bin Khattab tidur tanpa beralaskan dan keringatan ya di bawah sebuah pohon kurma di padang pasir di kota Madinah. Dia syahadat gara-gara dia mengatakan pantas saja seluruh raja-raja dunia menjegani orang ini karena subhanallah tidak ada pengawalnya. Orang kalau tidak buat zalim tidak ada ketakutan dalam dirinya. Tapi kalau orang berbuat kezaliman, Allah tanamkan ketakutan-ketakutan. Semuanya serba ketakutan ada dalam hidupnya. Subhanallah. Ya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati sekali. Teman-teman sekalian, kita akan masuk lebih dalam membahas tentang hadis-hadis atau dalil-dalil tentang masalah kezaliman. Kita akan mulai dengan sebuah hadis yang mulia, hadis yang cukup panjang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta mengharamkan kezaliman buat dirinya dan juga untuk seluruh hamba-hambanya. Disebutkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, yarwihi ar-rabbihi azza wa jalla, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan dari Tuhannya yang maha tinggi dan maha mulia, atau maha mulia dan maha tinggi, annahu qal, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku sendiri, dan aku jadikan juga dia haram di antara kalian, maka jangan pernah kalian saling menzalimi. Jangan menyakiti, gunjing dan fitnah, jangan mengambil materi, jangan menyakiti fisik. Jangan masuk ke zona dan ranah orang lain. Ya.
Lalu dikatakan, ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya dalam keadaan sesat, kecuali yang aku berikan petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Lalu kemudian Allah mengatakan juga, ya ibadi kullukum ja'un illa man atu'amtuhu fastat'imuni atu'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua lapar, kecuali aku berikan makan. Maka mintalah makanan itu dariku, pasti aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum atau aksukum. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam keadaan telanjang, kecuali aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku pakaian itu, aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana akfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian banyak melakukan kesalahan-kesalahan di siang dan di malam hari. Dan akulah satu-satunya mengampuni semua dosa-dosa. Maka mohon ampunlah kepadaku, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa membahayakan aku. Ya? Dan kalian juga tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh kalian, jin dan manusia bersatu, dan semuanya memiliki hati yang sama, tingkat tertinggi dari ketakwaan. Misal semua hatinya sama dengan Nabi Muhammad SAW, semua jin dan semua manusia. Maka itu tidak akan memberikan manfaat apapun, tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya, jin dan manusia bersatu, semuanya memiliki hati yang paling buruk, seperti hatinya Fir'aun misalnya, na'udzubillah. Semuanya sama, maka tidak akan pernah ada yang bisa mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Ya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul makhiyatu atau mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semuanya jin dan manusia berkumpul di satu tempat. Nah, di sini ada satu potongan terjemahan saya lupa tadi sampaikan ya. Awwalakum wa akhirakum, maksudnya yang pertama di antara kalian dari Nabi Adam sampai yang akhir di antara kalian manusia terakhir. Jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berkumpul. Ya. Semuanya berkumpul di satu lembah, kemudian semuanya minta masing-masing hajatnya dan aku berikan setiap individu itu haknya. Maka tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang aku miliki, kecuali hanya seperti ya, sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, ya, lalu diangkat. Kalau kita celupkan jarum di lautan, kita angkat, tidak akan ada sedikit pun yang berkurang dari air laut tersebut. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum, thumma wafiyakum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Ya. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, ya, sesungguhnya amalan-amalan perbuatan kalian, sholat, puasa dan yang lainnya, aku catat semuanya untuk kalian. Kemudian aku akan memberikan balasan yang baik untuk itu semua. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Maksudnya balasan dari amal baiknya. Dan barang siapa mendapatkan selain daripada itu karena berbuat dosa dapat hukuman, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis yang panjang lebar ini, kalau kita ingin jelaskan itu cukup panjang lebar. Tapi kita ingin titik beratkan potongan hadis. Ya. Potongan pertama hadis, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Wa waja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Dari hamba-hambaku, sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan haram di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ini jadi saksi bahasan kita. Ya. Dan subhanallah, hadis-hadis seperti ini, kalau didengarkan oleh para ulama salaf, maka mereka ketakutan sekali. Takut sekali. Ya. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melarang kezaliman,
dalam dirinya dan melarang semua hamba-hambanya, lalu kemudian Allah perjelaskan yang mengharamkan untuk kalian itu adalah yang telah memberikan kalian makan, memberikan kalian pakaian, ya, dan segala macam yang disebutkan dalam hadis tadi. Maka mereka takut sekali. Mereka langsung bersungkur, berlutut, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka lebih hati-hati setelah itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, "Kana Abu Idris Al-Khawlani, bahwasanya Abu Idris Al-Khawlani, salah satu ulama yang masyhur di kalangan tabi'in, idza haddatsa bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi." Kalau dia menyampaikan tentang hadis ini, membacakan, maka dia langsung tersungkur berlutut karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru baca hadisnya, mereka sudah seperti itu. Subhanallah, kita kadang-kadang dibacakan hadis, dibacakan ayat, diberikan penasihat, mendengarkan ceramah sampai 1 jam, 2 jam, tapi semua tidak ada manfaat. Tidak menyentuh dan tidak mengubah hidupnya. Tidak ketakutan dengan masalah-masalah seperti ini. Padahal ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Saudaraku seiman, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, salah satu pengajar yang masyhur, ya Masya Allah, Allah berikan keberkahan panjang umur sampai sekarang masih mengajar di Masjid Nabawi. Dan beliau fokus membahas hadis, terutama Sunan An-Nasai. Dan anak beliau, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad, yang masyhur, ya, beliau juga pengajar di Masjid Nabawi, Masya Allah. Allah berikan keberkahan luar biasa di keluarga ini. Karena ayah dan anak dua-duanya ulama. Beliau mengatakan dalam Fathul Qawi, atau Fathul Qawi, ya, kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menghalanginya dari dirinya. Padahal Allah itu memiliki kudrah atau kemampuan. Namun tidak ada kezaliman dari Allah selamanya. Hal itu disebabkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah kuatkan itu dalam banyak ayat Al-Quran. Contohnya misalnya dalam surah Al-Mu'min ayat 31. "Wa mallahu yuridu zulman lil ibad." Allah tidak akan pernah mau kezaliman bagi hamba-hambanya. Dan juga dalam surah Fussilat ayat 46. "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid." Dan Tuhan Muhammad sekali-kali tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya. Dan makna di sini juga bisa diambil dari ayat-ayat ini adalah Allah akan menolong para orang-orang yang terzalimi dengan caranya, dengan hikmahnya. Dan tidak akan pernah masuk di akal manusia. Orang-orang yang berbuat zalim hanya mengatakan, kok bisa? Ya memang akan bisa. Ada campur tangan Sang Pencipta Allah dalam kehidupan kita dan sangat nyata. Kalau Anda dizalimi, maka Anda bersabar, Anda minta petunjuk dari Allah SWT, Allah akan berikan pertolongan-pertolongan yang tidak masuk di akal manusia itu sendiri. Kemudian juga dalam surah Yunus ayat 44, Allah juga mengingatkan, "Inna Allah la yadhlimun nasa syai'a." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Dalam sebuah riwayat disebutkan, akan datang hari riwayat Sahih riwayat Bukhari, ada seseorang nanti akan datang hari kiamat, dihadapkan di hadapannya 99 buku amal, semuanya penuh dengan dosa. Dan setiap buku amal, satu buku amal sepanjang pandangan mata. Waktu dihadapkan di hadapannya, lalu Allah SWT tanya kepada dia, apakah ya, ada di antara yang kamu lihat ini kezaliman atasmu? Dia bilang tidak ya Allah, diakui semua. Lalu Allah mengatakan, apakah ada malaikat-malaikatku yang menzalimimu? Mencatat yang tidak kau kerjakan misalnya? Dia mengatakan tidak ya Allah. Allah mengatakan, apa kau punya alasan kenapa kau kerjakan semua ini? Maka dia mengatakan tidak ya Allah. Maka Allah mengatakan pada hari ini tidak ada kezaliman. Ya. Maka Allah mengatakan, apa kau punya amal? Dia bilang, amal apa ya Allah yang bisa mengimbangi semua dosa-dosa ini? Allah mengulangi lagi, maka kau tidak akan dizalimi pada hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mengeluarkan sebuah kartu. Dalam hadis ini dikatakan bitaqah. Tulisannya 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu ditimbang di timbangan amal solehnya, maka terlemparlah semua dosa-dosanya tersebut. Terkalahkan dengan itu. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah, tidak ada yang akan mengalahkan nama-nama Allah di timbangan amal pada hari kiamat nanti. Tapi di sini Allah sama sekali tidak menzalimi hambanya. Amal-amal soleh pun yang sudah kita lakukan dari awal kita balik, yang kita sudah lupakan amal itu, Allah akan ingatkan nanti di hari kiamat. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Sebagaimana juga dosa yang tidak sempat kita taubat darinya, akan diperlihatkan semua itu. Ya. Di dalam surah An-Nisa juga ayat 40 Allah mengingatkan, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menganiaya seseorang walaupun seperti biji sawi. Juga dalam surah Thaha, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 112, "Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadhma." Barang siapa mengerjakan amal-amal saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak perlu khawatir akan perlakuan tidak adil terhadapnya dan tidak pula pengurangan atas haknya. Ya. Dalam ayat yang masyhur juga Anda sudah tahu, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti diperlihatkan dan pasti akan diterima balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan diperlihatkan dan akan dihukum. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, Allah menciptakan perbuatan hamba, di dalamnya terdapat suatu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka ia tidaklah berarti bagi Allah, ya. Maka itu tidak berarti Allah itu zalim. Sebagaimana Allah juga tidak disifati dengan sifat-sifat jelek lainnya yang dilakukan oleh hamba. Walaupun setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan takdir atau ketetapan Allah. Allah tidaklah disifati kecuali dengan perbuatannya saja dan tidak disifati dengan perbuatan hamba-hambanya. Setiap perbuatan hamba adalah makhluk dan ciptaannya. Namun Allah tidaklah disifati dengan sesuatu dari perbuatan hamba tersebut. Allah hanyalah disifati dengan sifat-sifat dan perbuatan yang dia lakukan sendiri. Diambil dari buku Jami' Ulum wal Hikam, jadi 2 halaman 36. Jadi ada banyak orang kadang-kadang mengatakan begini. Kalau orang berzina, dosa. Lalu kenapa Allah takdirkan dia berzina? Ya sudah Allah takdirkan saya, sudah. Harusnya Allah tidak hukum saya. Misal contoh. Apalagi banyak orang yang memang dia bukan mendahulukan imannya, tapi dia mendahulukan protesnya kepada Allah. Ya, orang-orang liberal banyak memprotes ayat-ayat Al-Quran, memprotes hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak mendahulukan keimanannya, tidak mendahulukan isi hatinya, akal sehatnya, tapi selalu hawa nafsu saja yang mereka dahulukan, sehingga hanya mereka memprotes Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, menciptakan perbuatan-perbuatan buruk seperti zina, mencuri, menggunjing, memfitnah, memukul, apa saja perbuatan yang tidak baik. Tapi itu sebagai ujian bagi hambanya. Terbukti Allah larang untuk melakukannya. Allah turunkan wahyu, nggak boleh. Semirip dengan Anda kerja di kantor, gitu kan? Tentu pemilik perusahaan tidak ingin Anda melanggar, tapi perusahaan akan mengatakan, nggak boleh loh dilanggar. Misalnya datang telat tidak boleh, ya. Kalau datang tepat akan dapat gaji, datang telat akan dipotong gajinya. Tidak boleh loh begini, tidak boleh loh begitu, tidak boleh misalnya merusak citra perusahaan, tidak boleh pada saat berdagang, membangun perusahaan dalam perusahaan dan segala macam hal. Itu kan tidak boleh. Nah, tapi perusahaan tidak berharap Anda lakukan itu. Jadi perusahaan tidak dinisbatkan pada keburukan itu. Bukan berarti karena perusahaan yang Anda kerja ini mengatakan, ya, di sini peraturannya nggak boleh ya, misalnya datang telat, tidak boleh ya, keluar sebelum waktu pulang misalnya. Terus Anda mengatakan, oh kalau perusahaan itu sebenarnya, ya, dia fokus ke masalah telatnya pegawainya. Bukan begitu. Karena perusahaan tidak ingin itu. Perusahaan ingin semua orang yang mendaftar jadi pegawainya bekerja maksimal. Dia dapat manfaat, pegawai juga dapat manfaat, kan begitu. Tapi itu diberikan peringatan, warning di situ, supaya orang tidak melakukannya. Begitu. Jadi Allah SWT menciptakan perbuatan-perbuatan buruk ini untuk peringatan bagi hamba. Ujian bagi mereka. Jangan lakukan ya. Allah berharap, buktinya Allah larang dengan ancaman-ancaman. Dan Allah berikan kesempatan taubat bagi orang yang sudah terlanjur salah. Tapi perbuatan-perbuatan baik semuanya dimotivasi untuk Anda kerjakan. Dengan janji-janji yang positif. Misalnya lawan berbohong adalah jujur. Lawan memukul misalnya, memaafkan. Misal contoh. Ya, lawan menggunjing misalnya kita malah memuji. Dan seterusnya. Dan juga Nabi SAW mengingatkan tentang bahayanya. Terutama berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. Sesungguhnya darah, gak boleh ditumpahkan sembarang, gak boleh main tonjok orang, buat berdarah tubuhnya. Harta, gak boleh diambil yang bukan hak kita. Dan kehormatan di antara kalian, nama baik, ya, gak boleh dirusak, itu haram hukumnya. Sebagaimana Allah telah haramkan dari kalian, ya, sebagaimana haramnya hari ini. Hari itu adalah hari, ya, musim haji, ya. Hari-hari musim haji di bulan Zulhijjah. Ini haram berbuat dosa, gitu kan? Akan dilipat gandakan hukumannya. Di bulan kalian ini, di hari itu, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Bulan ini maksudnya bulan Zulhijjah, dan di negeri kalian ini maksudnya di Mekah, atau di wilayah haram Mekah. Maka ini harus hati-hati, jangan sampai melakukan kezaliman-kezaliman. Karena semua itu akan berat sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Kemudian juga hadis yang masyhur, ya, yang sudah sangat masyhur sekali, hadis tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Muflis, ya. Nabi SAW sudah ingatkan. Apakah kalian tahu siapa itu muflis? Orang yang bangkrut. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang tidak ada dirham dan dinarnya. Kata Nabi SAW, bukan itu. Tapi orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang hari kiamat telah membawa, ya,
pahala lengkap, sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, tapi sisi lain pernah memukul orang ini, pernah menzalimi orang itu, pernah mengambil hak orang ini, pernah tidak mengembalikan hak orang itu. Atau kama qala Nabi SAW, kemudian akhirnya datanglah orang-orang ini menuntut semuanya. Dan diberilah pahala-pahala dia, sebagaimana kami sampaikan tadi, hati-hati. Ya. Ada yang sholat, ada yang puasa, ada yang sedekah, ada yang haji dan umroh, tapi orang lain yang panen nanti menikmatinya di akhirat karena Anda menggunjing dia, memfitnah dia, atau mengambil materi dari dia, atau menyakiti fisiknya. Ya. Dan tidak sempat Anda minta kehalalannya di dunia. Ya. Atau sebaliknya, kalau sudah sampai habis pahala Anda, tidak cukup, kezaliman itu masih ada, maka akan diambil dosa-dosa mereka. Mereka yang zina, mereka yang riba, mereka yang membunuh, mereka yang menggunjing, mereka yang memfitnah, Anda yang dihukum di neraka. Kan rugi sekali. Ya, kita yang menanggung semua itu hanya karena mencoreng kehormatan dia. Hati-hati. Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain yang perlu kita renungi sama-sama, kata Nabi SAW, riba itu 73 tingkatan, level. Yang paling rendah riba itu, yang banyak orang memakan uang riba, ya segala macam, bunga bank yang mereka tidak fikirkan haram atau tidaknya, atau pinjamkan orang dengan minta bunga. Itu yang paling rendahnya, dari 73 tingkatan, yang paling rendah hukumannya nanti, ya seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Ya, ini bahaya sekali, berat gitu kan. Dan sudah diingatkan dalam Al-Quran, kalau orang yang satu-satunya dosa yang dianjurkan untuk diperangi, Allah dan Rasulnya menantang perang mereka adalah riba. Hati-hati dengan ini. Di zaman kita ini riba luar biasa menyebar di sana sini. Dan orang dengan nikmatnya menikmati itu tanpa memikirkan bahayanya. Gitu kan. Kemudian kata Nabi SAW, dan level tertingginya riba, yang paling beratnya, itu setara dengan merusak citra, nama baik, kehormatan seorang muslim. Artinya, merusak citra orang lain dengan gunjing, ghibah, ya, dengan fitnah. Ini teman-teman, dengan menipu dan segala macam. Ternyata ini, itu selevel dengan level tertingginya riba. Bayangkan luar biasa. Berat sekali itu teman-teman sekalian. Oleh karena itu harus hati-hati. Jangan sampai Anda buka pintu ini. Kita belajar seperti ini teman-teman sekalian tujuannya agar kita mengetahui dan kemudian kita mengamalkan. Dan kita bukan sedang menghardik atau menyalahkan. Karena saya tidak mengenal Anda semuanya. Maka saya tidak tahu. Kalau ada yang Allah buat hatinya tersentuh dengan nasihat-nasihat ini. Maka segera dia ngambil sebagai sebuah ilmu yang bermanfaat tanpa melihat saya yang menyampaikan. Kalau itu masa lalu penuh dengan dosa, dia segera bertaubat. Mumpung hari ini adalah hari emasnya, dia masih bisa bertaubat. Dan kalau dia sudah punya ilmunya, dia tidak melakukan, maka dia boleh menyampaikan dan menasihati kepada orang lain yang dia tahu sedang berbuat kezaliman. Allahu a'lam.